Ya sobat musik semua, balik lagi di program yang paling uncah, apalagi kalau bukan Musik for Us. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat super spesial. Itu pakai telur banget. Telurnya berapa ya? 7, 8, 9, terserah lah, pokoknya spesial banget. Langsung aja, ini dia Ruya Band. Halo. Kurang semangat. Woi. Waduh, hari ini spesial banget loh. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan, capek? Perjalanan sih ya cukup banyak macet lah. Oh, banyak macet. Seperti biasa lah. Oke, ngomong-ngomong nih, boleh gak sih disapa dulu mungkin sobat musik di rumah yang lagi nonton Musik for Us hari ini, terutama spesial Ruya Band. Boleh dikenalin juga kira-kira kalian ini siapa dan sebagai apa sih di Ruya Band ini? Dari ujung dulu. Halo, saya Ruli, drummernya Ruya. Wih, ada Ruli sebagai drummer Ruya. Halo sobat musik, saya Dudi, saya sebagai pemain bass di Ruya. Oh, oke. Saya pikir dia yang suka ini ya, bagian pengajian ya. Lanjut kan nih? Lanjut dong. Oke, nggak usah lanjut. Cukup. Oke, gua di Dia. Oke, gua Caul di gitaris. Di gitaris. Satu lagi kemana nih orang nih, kemana nih satu lagi nih? Satu lagi Satu lagi lagi. kehalang ini apa namanya? Lagi datang bulan. Lagi datang membentang dia. Oke, ini ngomong-ngomong masalah Ruya Band, sebenarnya gue juga pengen tahu nih, mungkin sobat musik di rumah juga penasaran. Ruya Band, gitu. Ruya Band ini tuh berdiri udah berapa lama sih sebenarnya? Ruya itu kalau nggak salah ya 2020 awal. Berarti kurang lebih udah mau 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahunan? 4 tahun. 5 tahun. Gitu. Awal mula terbentuknya gimana nih? Apakah memang kalian ini temen nongkrong? Atau memang karena Itu gimana? awalnya, Atau... silakan Bapak Caul Enggak, diceritakan. sebenarnya kita udah janjian nih. Hah? Sejak dalam kandungan kita udah janjian. Lahir Mohon maaf. kita ngeband ya. Janjiannya gimana nih? Bapak dari Sumedang, ya kan? Mohon Pak. Mereka dua ini dari Banten. Dia Belanda sebenarnya. Oh iya, di bule. Bener. Ada Depok. Gimana tuh awal mula terbentuknya Ruya? Akhirnya bisa terbentuk menjadi sebuah grup Ruya. Awalnya sih gue sama ada saudara masih sepupuan gitu ya. Jadi iseng-iseng sih di Cover lagu gitu. cover lagu gitu kan. So, akhirnya kepikiran, gue kan bisa bikin lagu nih ceritanya gitu kan. Coba deh lu bawain lagu gue deh, coba gitu iseng-iseng. Oh ternyata kayaknya enak nih gitu kan. Bikin lagu sendiri aja gitu. Ya udah akhirnya kita cari personil lah ceritanya nih. Pertama tuh saya ngajak basis ada sebelum Dudi. Sebelum Adudi Sebelum Dudi justru. masuk ada basis namanya Asep. Nah sama dia. Nah kita bertiga udah tuh vokalis. Vokalisnya awalnya Feby, terus basisnya Asep. Nah terus baru gue ngajak Ruli drummernya. Udah gitu. Ya udahlah kita bentuklah tuh jadilah Ruya gitu. Oh gitu jadi awalnya. Jadi sebenarnya memang awal tuh berawal dari cover dulu. Cover. Iya. Terus sekarang ngerasa oke, barulah ngerekrut Adudi dulu, baru Ruli. Enggak. Dudi terakhir. Mereka terakhir. sempat ngeluarin satu single dulu. Single dulu. Oh sempat ngeluarin single dulu justru. Single dulu. Terus dalam perjalanan Asep. Asep keluar karena Si Asep tuh yang mana? Asep Itu temennya Usep. Asep yang mana? Gua nggak tahu Asep yang mana soalnya. Itu ya dia pemain bassnya dulu itu. belum pernah ketemu emang belum. Oh, oke. Dia pemain bass yang lama. Nah, selama kurang lebih 4 hampir 5 tahun lah Ruya ini berdiri gitu. Udah berapa kali ganti vokalis? Sama ini Dua ya? Dua. ya satu sama ini Iya, dua. dua. Oh, sama ini 2, sama yang sekarang tuh 2. Yang sekarang iya. Oh, Siapa sih yang sekarang? nggak tahu siapa. Gue juga agak bingung sih sebenarnya gitu. Tapi udah melahirkan berapa album? Single album lah sih kali. belum. Ah. Album sih belum, cuman single aja kita sudah mengeluarkan beberapa single lagi. Udah berapa single? Beberapa single. Sekarang mungkin Udah IP ada lah. 4 lah ya.
Empat. Kalau sekarang ya sama yang terbaru udah 4 berarti lah. Oh berarti sama yang terbaru tuh 4. Iya. Oh gitu. Ini pertanyaan yang agak sedikit ini sebenarnya. Kenapa akhirnya? Ini gue nanya dulu deh. Nama Ruya itu sendiri Oh, nih iya. sebenarnya nama Artinya. Ruya itu Artinya. kenapa akhirnya kalian memutuskan membentuk sebuah band dan diberi nama Ruya? Oh tadinya juga bukan Ruya ya Filosofinya tadinya. apa? Oh sebelumnya Tadinya apa? bukan Ruya Bukan tadinya. Ruya, tadinya itu The Fest. The tadinya. Fest. Oh. Nah, sepanjang perjalanan akhirnya, kayaknya berat nih namanya nih, gitu kan. Akhirnya kita cari deh, coba yang lain deh, gitu. Akhirnya Lebih simpel dapatlah lagi. Ruya, gitu. Ruya itu kita ambil dari bahasa Turki, bisa di Arab juga ada sih gitu ya. Jadi mengambil dari bahasa Turki atau enggak Arab yang Iya. artinya Kalau Artinya Turki apa? Penglihatan, mimpi penglihatan gitu. mimpi penglihatan. Iya. Artinya itu. Iya. Oke. Yaudah gitu aja. Gue juga bingung ketika gue diajak gabung di Ruya sebenarnya apa sih ini Ruya? Emang Apakah- vokalisnya? Oh iya dong. Sebenarnya Ruya itu kalau bisa diartikan Ruliabi. Nah itu dia. Gue pikir kalian itu memang ngefans sama gue gitu selama ini kan sering nonton gue. Kan Bisa, satu-satunya bisa. penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York gitu ya. Cuman ini doang gitu kan. Makanya gue pikir terinspirasi dari Ruya itu Ruliabi gitu ya. Itu mungkin kayaknya Karena orang-orang di luar sana ketika gue mempromosikan band ini, gila lu bikin band sama lu Bikin sendiri. band, bisa pas gitu ya. Bisa pas banget gitu. Gitu. Ya, mungkin Berarti emang ini gitu. jodohnya kali. Jodohnya Emang kali, ini emang. jodohnya. Nggak, ini pertanyaan gue satu nih. Gue pengen tahu, jawab jujur ya. Dari Oke. sekian banyak vokalis yang kemarin mungkin udah banyak yang nge-play ke kalian lah. Oh iya. Kenapa akhirnya memutuskan Ruli Abi gitu? Sebenarnya emang ada beberapa sih ya kandidat itu ya. Ya sebelum kita ketemu dia ada sih ya beberapa Ya kandidat. kandidat lah ya gitu. Terus kita coba Kita juga udah coba suaranya gitu, sampel suaranya dengerin. gitu. Itu termasuk suara Abi yang Asian Five itu. Yang boy band dulu ya. Gue kaget banget itu asli Jangan dengar suara dibahas di itu. sini. Mereka ini nggak tahu kalau gue dulu boy band loh. Ada yang tahu Oke, mereka. itu yang nonton nanti cek aja di YouTube Asian Five. Itu nanti Abi ya. Pokoknya bakalan terheran-heran lah. Beda banget soalnya dari yang dulu sama yang sekarang tuh ya. Oh iya dong. Iya dong. Sekarang Dulu lebih kan gue dewasa masih perjaka. Sekarang gue masih perjaka. Jaga tong-tong. Enggak dong. Coba gimana tuh? Awalnya gimana sampai akhirnya memutuskan, akhirnya lu trust sama gua gitu, yakin sama gua untuk bisa gabung bareng kalian. Ya memang setelah kita dengerin beberapa teman yang jadi kandidat vokalis kita ya, akhirnya adalah kawan kita, bukan begitu abang kita. Pengguru besar. Karena badannya gede. Nah, abang kita ini ngedengerin lah suaranya Abi. Udah kita denger. Setelah kita rundingin dan memang mungkin karakternya lebih cocok ke musik Iya, kita, musik kita. gitu. Itu Ya, akhirnya kita ketemuan sama Abi gitu. Ya sudahlah, akhirnya kita jadian deh. Jadi padahal kan maksudnya gini loh. Gua ini kan udah lama banget nggak pernah nyanyi gitu karena 8 tahun terakhir gue lebih fokus di infotainment gitu menjadi seorang TV host gitu. Tiba-tiba ada penawaran menjadi seorang penyanyi lagi gitu. Ini sempat kaget juga gitu. Dan itu tuh sebenarnya penawaran itu pada saat itu tuh di bulan itu tuh tawaran tuh ada beberapa. Yang pertama untuk soundtrack film yang gue cerita juga Iya, gitu. iya. Cuma beda beberapa hari dan gue juga udah ketemu sama beberapa produsernya juga gitu. Aneh aja sih sebenarnya tiba-tiba kok ada tawaran nyanyi lagi. Sekarang kita balik nanya, nah lo kok bisa nih gitu? Bawa sama kita. Boleh dong, boleh. Boleh ya nanya balik kita ya. Boleh. Nanya balik ya. Soalnya dia dari awal kan belum memperkenalkan diri. Pasti nonton juga bingung kok tiba-tiba Oke. itu. Ini siapa sebenarnya? Ini hostnya apa vokalisnya? Perlu kenalan? Kan Oke. perlu dong. Hai guys, perkenalkan saya Ruli Abi, salah satu penyanyi Indonesia, satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week. Udah. Gak ada capek-capeknya gue ngomong gitu ya. Maksudnya di Ruya loh, di Ruya. Oh, untuk di Ruya. Kenapa gue akhirnya memutus gabung di Ruya gitu ya dari beberapa pilihan kemarin yang ada. Jadi kenapa gue akhirnya memutuskan Ruya, gue pikirnya adalah Oke, untuk yang soundtrack film memang ini udah tinggal jalan dan tinggal udah promo dan semuanya udah enak sebenarnya. Cuman gue mikir lagi nih, solo gue udah pernah nih, solo bahkan gue udah punya album juga gitu. Iya. Terus grup vokal udah pernah juga, duo udah, boy band udah. Yang belum pernah itu di band. Band, ya. Gue akhirnya
apa gua harus nyoba di band nih? Siapa tahu ada rezekinya di band. Gua pikir Benar, gitu. Amin. Semoga sih. Ditambah dengan namanya Ruya, gue pikir singkatan nama gua nih kayaknya gitu. Kita tuh malah sempet gak kepikiran loh kalau misalnya lu bisa nyebutin Ruya itu Ruliabi. Iya, bener. Kita gak ada yang kepikiran. Masa sih? Gak ada yang kepikiran. Oh, itu kita. gara-gara gua berarti. Iya bener, gara-gara lu yang ngomong kayak gitu. Oh iya ya, Ruya itu bisa diartikan Ruliabi ternyata ya gitu. Kayaknya emang udah ada chemistry loh. Ada chemistry bener-bener. Tapi ngomong-ngomong masalah kesibukan di luar Ruya nih. Gue pengen tahu nih kesibukan kalian masing-masing di luar Ruya kalau misalkan lagi nggak manggung ngapain? Coba dari lu dulu, Ru. Kalau gua lebih ke main musik di kafe ya. Reguleran di kafe. Iya, kalau gua lebih reguler di kafe. Dulu sempat kerja sih. Hmm. Sempat kerja ya, buruh di pabrik lah, buruh di pabrik. Cuman gua akhirnya lebih memilih keluar kerjaan aja. Jadi perusahaannya dipecat sama dia. Dia dipecat perusahaan apa dia yang mecat perusahaan? Dia yang Bingung gua. pecat perusahaan. Gua yang mencet perusahaan gitu. Baik. Gaya bener. Ini kayaknya kita gak cocok podcast gini deh. Lawak lagi. Iya, iya. Nah, kalau saya Kalau Aududi kayaknya terjebak ya. Kalau dari auranya sih kalau gue lihatnya sih sebenarnya aura ustadz ya. Kalau Ustadz, guru ngaji. Guru dia. ngaji gitu. Kenapa menjadi malah jadi band gitu? ya, kalau gue emang sebenarnya temenan mereka udah lama sih. Nyesel nggak temenan sama mereka? Ya sedikit. Sedikit ya. Kalau gua banyak. Rul, kunci mobil dulu. Ada di gua. Jalan kaki lu pulangnya. Terus Sehari-hari sih ya kita kalau gue berwira swasta ya, berwira usaha gitu. Jadi kalau nggak ngeband ya udah ngurus usaha aja. oh jadi memang punya usaha sendiri lah ya. Adalah usaha besar-besaran ya. Alhamdulillah, amin. Bos nih, Pak Bos nih. Kan biar jadi doa. Rumah makan tuh rumah makan mah dia ya. Iya, kalau rumah. Oh, dia makan baju dia. ya? Kalau Saya dia konveksi. konveksi. Konveksi, oh iya. Konveksi. Baik. Coba kalau dari lu Ul. Perlu Kan gua kalau juga gua nih. tahu sih kan lu kan DJ Ul ya. Iya, dulu gue pernah sempat nge-DJ juga. Masih daerah sini-sini juga sih, Jakarta juga gitu kan. Terus ya ada ya usaha juga sih kecil-kecilan lah. Lebih kecil dari Dudi lah ya. Guys, sebenarnya mereka tuh merendah untuk meroket. Yang satu ini cottage-nya banyak ya kan. Anjir, amin ya Allah. Cottage-nya banyak, rumah makan seafood-nya gede-gede. Amin ya Allah. Istrinya di mana-mana. Keceplosan. Satu, cabangnya di Coba cerita. Apanya nih cabangnya? Jadi kesibukannya memang selain Maksud cabang usahanya gitu loh. Jadi kesibukannya Gimana sih? selain ngeband di luar Ruya tuh memang punya bisnis juga ya. Itu Ada bisnis bisnisnya. pribadi atau keluarga? Ada bisnis keluarga, ada bisnis pribadi, ada gitu. Yang keluarga apa? Ya yang keluarga adalah ya adalah begitulah pokoknya. Ini kita balik ngebahas sedikit tentang Ruya sih sebenarnya gitu. Gue pengen tahu nih, sebenarnya genrenya dari si band Ruya itu sendiri, genrenya kemana? Caul yang jelasin. Sebenarnya sih genrenya sih kita tetap sih Indonesia ini kan ngepop lah ya. Musik jualan. Musik jualan. Emang musik jualan gimana? Jualan gitu. Kue gitu ya. Ya udah. Ya, pokoknya intinya musik-musik yang masih gampang Easy didengar listening lah. Sini standing lah gitu. Apakah ke Melayu juga mungkin atau cuman pop alternatif atau rock atau Mungkin lebih ke pop alternatif lah pop ya. alternatif karena kalau misalkan kalau gue perhatiin gitu kalau misalkan gue sempat lihat beberapa penampilan Ruya dengan vokalis yang sebelumnya, Sebelumnya. Agak lebih ngerok ke ya? ngerok menurut Ya, gue. bener. Karena memang vokalis sebelumnya Vokalisnya itu rocker. banget. Rambutnya aja kan gondrong. Kenapa kalau pakai gue malah jadi dangdut? Anjir. Enggak gitu. Oh enggak ya? Enggak. Berarti serasa biduan ya? Iya. Ntar kalau gue jadi dangdutin semuanya. Kayaknya perlu dicoba itu. Bisa. Bisa. Nanti off air ya, kita off air ya. Oke. Jadi memang mengusung lebih ke genrenya adalah pop alternatif, gitu Alternatif ya. lah, Alternatif. Tapi itu memang udah kesepakatan bersama atau gimana sih kan kadang-kadang menyatukan visi misi untuk dalam sebuah grup itu tuh nggak Iya. mudah loh. Bener. Ya kita kebetulan ya satu satu frekuensi kali ya. Sama-sama musiknya itu kita sukanya ke pop alternatif lah gitu. Oke. Walaupun dari pribadi masing-masing kita punya influence sendiri lah Masing-masing, untuk ya. musiknya gitu. Jadi udah ada masing-masing. Sejauh ini selama kalian berkarya 4 tahun di Ruya, udah berapa? Kalau yang dirilis kan udah kurang lebih 4 atau 5 lah ya. Iya, Maksudnya
dari kalian sendiri sebenarnya udah ada berapa karya, udah melahirkan berapa karya yang tinggal dirilis? Banyak. Banyak yang belum dirilis, Ya, banyak. belum dirilis untuk banyak. 2 album mungkin sudah ada. Udah ada. Itu rata-rata yang nyiptain siapa biasanya? Ya, Kebanyakan Caul. Banyak kan Cak? gua. Acul ya? Cak. Banyak Ya kan ada, Cak? gua ada yang bareng-bareng juga lah. Oh, ada yang bareng-bareng juga. Tapi lebih banyak Cak sih yang nyiptain. Kenapa lu nggak bisa? Gue bisa. Eh. Cuman kayaknya lebih enakan Caul. Nggak, pertanyaan gue satu sih sebenarnya, gue bingung sama Ruli ini kan. Suara dia bagus, kenapa dia nggak mau jadi vokalis? Ya, Kalau gue jadi vokalis, Hah? nanti vokalis yang lain kalah semua sama gue. Makanya gue ngalah aja, gue main drum aja udah nggak apa-apa. Tukeran sama gue boleh nggak gue drum? Enggak, gue Jangan. enakan main drum. Gue enakan main drum. Kalau di depan itu kayaknya gue grogi kayaknya kalau di depan. Grogi itu awal-awal. Nah. Udah keseringan lu banci tampil depan kamera. Beda lain hal lagi. Tapi ada ini gak sih, pernah gak sih kayak menciptakan lagu, tapi ciptaan lagunya itu bukan karangan kalian pribadi, tapi lebih ke kayak cerita dari teman-teman kalian sendiri yang akhirnya kalian jadikan lagu? Ada banyak. Banyak. Banyak yang seperti itu. Kayak lagu yang terbaru kita juga kan sebenarnya itu ya Itu dari curhatan temen. dari teman kita gitu kan. Jadi udah kita bikinin lagu aja deh itu gitu. Akhirnya sih gak Nggak main-main, main-main ini. itu yang terbaru. Gue mau nanya dah, jawab ya. Gak main-main ini sebenarnya menceritakan tentang apa sebenarnya? Perjalanan apakah gitu? Kalau itu Bapak Caul sih Raka. Bola Ya, pengalaman soalnya. Karena kan ini merupakan single perdana, nggak main-main, vokalisnya gua gitu. Iya. Yoi. Sedangkan ketika gua tanya, gua nggak tahu nih jawabnya apa. Gua tanyanya langsung sama mereka. Ayo jawab Ul. Sebenarnya sih lebih tepatnya Bapak Dudi lah. Lah kok dibalikin Lempar-lemparan. Jangan bilang karena memang pengalaman kalian sering main-main ya. Dulunya. Memang kalau untuk lagu nggak main-main kan ya cerita dari teman kita ini. Playboy lah ya, playboy. Jadi dia pengen berhentilah untuk main-main. Jadi dia pengen satu pilihan aja Fokus lah. lah dengan pasangan yang itu aja gitu. Jadi lebih fokus ke pasangan yang Satu pasangan itu satu pasangan itu aja. aja. Jadi kayak udah bosen dengan perjalanan kalian nakalnya, Iya. sampai akhirnya memutuskan udahlah gua nggak mau main-main lagi gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk merilis single ini? Dari sekian banyak single yang udah pernah gue dengerin, banyak yang enak-enak gitu. Kenapa gue harus nyanyiin lagu ini? Caul, gimana? Ya kebetulan kan ini awal tahun ya gitu. Terus habis tahun baru kan kayaknya energinya tuh Dikasih lagu yang lebih fresh ke gitu ya. fresh, happy gitu. Jadi kayaknya kalau dari awal tahun kita langsung ke galau kayaknya nggak enak amat gitu kan. Tapi kan nggak bisa dipungkiri loh, industri musik Indonesia ini kalau lagu-lagu galau, lagu-lagu Ya, yang memang menyayat-nyayat hati itu jauh lebih cepat naik ketimbang lagu-lagu yang bergenre happy. Tunggu tanggal mainnya lagi ntar. Tidak, maksud gue tuh kenapa nggak menyolong Star dengan lagu galau dulu yang gue mau gitu loh. Itu masih kita simpan dulu. Masih Jadi disimpan masih dulu. banyak amunisi yang akan Masih banyak. dikeluarkan. Masih banyak. Masih banyak banget, masih banyak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita Baik. slow. Tapi gue pengen tahu, seberapa optimis kalian dengan lagu nggak main-main ini? Ya 100% Sangat optimis. optimis. Harus optimis. Apapun yang kita rilis, ya kita Ya, udah optimis. pasti optimis. Harus ya? Harus. Optimis. Tapi ada kepikiran nggak sih buat merubah konsep si lagu ini mungkin dengan genre yang berbeda? Kalau kemarin kan kita ngebeat banget nih. Ya. Ya. Apakah nanti akan ada dirubah dengan genre yang lebih ke sedikit soft, lebih ke akustiknya Akustik. Iya, mungkin? pasti. Sama kayak lagu yang Iya, di Di mana kan ini juga merupakan salah satu Single. buat gua sih mungkin recycle ulang ya. Iya, Karena kan udah dinyanyiin sama yang sebelumnya Iya, gitu. Iya, pasti kita bakalan ada. bakalan di akustikin lah gitu ya. Hmm. Ada beberapa apa namanya Ya versi yang lain. versi yang lain. Nanti juga saya bikin versi DJ-nya juga mungkin gitu kan. Ya kayak di mana kan? Hmm? Kita ada Di versi mana ada DJ-nya versi juga. akustik, ada versi DJ, DJ remixnya. ada. Jadi mau Jadi yang semua geleng-geleng mungkin juga lagu-lagu yang bisa. lain juga Gitu. sama. Itu tugas caul ya. Gue pengen nanya kalian satu-satu, Pak, tapi jauh jujur ya. Goals kalian, harapan kalian dengan Ruya Band ini seperti apa? Coba dari lu. Ru. Kalau harapan gua sih yang pasti Ruya bisa lebih dari yang sebelumnya. Lebih naik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya Hmm? dan selalu continue ngerilis single gitu. Terus aja kita rilis single. Apapun yang terjadi kita bakalan rilis gitu aja.
Kalau gue sih itu. Oke, aduh di. Kalau gua lebih berharapnya Ruya bisa menjadi apa ya, the next superstar lah. Wih, Amin. 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 Yang tentunya bisa untuk menafkahi keluarga kita juga. Oh, tujuannya mulia sekali ya, menafkahi anak keluarga. Untung bukan menafkahi Elsie. Kalau Kalau bukan dia gue gak percaya. ya gue mau ngomong apa ya, saya kayak Tuh kan, sama bingung aja kan? gitu ya, udah dijawab semua soalnya. Ya intinya sih gue sih pengennya ini Ruya ini bisa dibilang kita bikin keluarga lah itu ya, keluarga kedua mungkin ya, di luar keluarga kita di rumah gitu. Jadi kita di sini apa berkarya gitu kan. Kalau berkarya itu kan kita nggak ada batas ya. Betul. Kita berkarya mau laku mau enggak kayak gitu kan, ya tetap kita berkarya aja karena kita memang hobinya Nothing tulus aja pokoknya. iya gitu ya, begitulah gitu kebiasaan kita seperti itu gitu kan. Bisa ular kali. Sama satu lagi. Apa Boleh gue tambahin. Ah. Yang penting kita selalu bersama. Wih deh. Yakin? Apapun yang terjadi. Gua males. Gini gua udah Ulang jadi. jalan pokoknya Dut. Kan kerjaan gua kan mohon maaf nih, selain di band kan memang udah ada kerjaan-kerjaan lain gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada tawaran grup band Ruya gitu di tanggal yang sama dengan kerjaan gua, kalian harus perform dan gua pun harus perform di beda tempat itu. Ya, Kalian nggak akan bisa. gimana? Nah, Itu itu kita kan pasti kan- bakalan kita serahin semua dulu Kak ke jadwalnya iya Adi kan dulu. kita kan pasti nyingkronkan jadwal dulu dong. Bi, ini ada misalkan ada tawaran tanggal Jadwal. sekian. Lo kalau lu nggak bisa ya. Karena berarti biasanya hal-hal kecil kayak gitu biasanya jadi miskom besar loh. Iya. Karena gua ngalamin nih di grup vokal seperti apa, waktu boyband seperti apa. Iya. Karena menyatukan beberapa kepala untuk jadi satu tuh nggak gampang. Nah itu. Ya kalau kita sih lebih komunikasi yang baik aja lah gitu. Meskipun misalkan ternyata lebih utama Abi yang perform sendiri, ya kita nggak masalah. Gitu. Yang penting ya Komunikasi. hindari miskomunikasinya. Lu tahu sih. Kalau gue jawabnya jujur gini. Kalau gue perform sendiri, apa band budgetnya gue gede sendiri nih. Aku ambil sendiri lu dah. Gimana? Sakit hati nggak lo kalau gituin? Ya itu sih sebenarnya jatuh balik lagi ke ya rasa Di tanggal yang sama nih tiba-tiba gitu kan. lebih ke ya kira-kira abinya Tega apa, nggak nih tega sama nggak kita? gitu aja. Bener. Kasihan gak nih sama kita gitu. Makanya nanti kita budget kita itu harus gede deh. Amin. Amin. Satu Indonesia angkat tangannya yuk banget amin. Amin. Oke, gue mau nanya lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan kalian ini udah merilis single perdana berarti sama gue ini yang berjudul Nggak Main-Main. Dan sebelumnya Merasi Kali Ulang berjudul Lagu Dimana. Nah si Lagu Dimana ini ciptaan siapa? Gua Acul. Ciptaannya Caul. Menceritakan tentang apa sih Lagu Dimana ini? Caul sama Asep itu sama ya. Asep sama basis gua Sama satunya. basis yang dulu. Oh yang vokalis yang sebelumnya itu? Enggak, Basis. Sebelumnya. Katanya tadi vokalis gue nangkapnya. Itu Ada Feby. dua, ada vokalis, Oh, ada oke, basis oke. ya. Ya, Ganti. basisnya. Coba menceritakan tentang lagu apa? Di mana itu menceritakan lagu apa ya? Lebih ke aduh, bingung apa sih? Baru kali ini ya, gue interview orang yang menciptakan lagu ditanya lagu bingung. Kebanyakan lagu sih gue bingung. Ya. Apa ya lebih ke kayak kehilangan Seseorang. seseorang lah yang kita sayangi, yang kita cintai gitulah. Jadi dia ngilang gitu aja, nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada WA, nggak ada masalah apa-apa, terus dia ngilang gitu aja. Ya dia pergi sama yang baru lah. Ya mungkin gitu. Entah dia pergi dengan yang baru, entah mungkin dia sudah lu tiada. di-PHP-in gitu Ul, ya? kan, kita tidak Tapi tahu. kayaknya lebih ikhlas dia tiada gak sih? Iya. Iya. Kita doakan dia tiada yuk. Ya, lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Nyiptain lagu itu berarti pengalaman pribadi lu Laul. Ya bisa jadi seperti itulah. Tapi
Tapi kebanyakan emang Caul tuh selalu dari pengalaman Pengalaman pribadi. Rata-rata itu pengalaman pribadi Dia ya. tuh pria tersakiti. Dia tersakiti. Kok gua ragu ya? Perbedaannya nih, Wul. Berarti lagu si ini kan udah dirilis sama vokalis yang sebelumnya dengan yang gua recycle ulang. Menurut lu? Oh, bagusan lu dong. Langsung dijawab lu. Langsung dijawab lu. Bukan, maksud gua perbedaannya seperti apa nih gitu. Apanya Kenapa lu ketika dengan vokalis yang sebelumnya kayak genrenya kayak dibikin rock banget, rock, iya. sedangkan dibikin sama gua kayak dibikin soft gitu. Kayak lebih ke ballad. Iya. Sebenarnya bisa dibikin ballad ya gitu. Iya, iya. Cuma versi akustik. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena emang suara Abi itu lembut. Baru kali ini yang bilang suara gua lembut. Orang-orang bilang gua suara gua kasar anjir. Enggak bener. Lembut dari mananya? Seraknya lu itu beda dari Serak-serak serak-serak becek. yang lain. Jangan bilang lu dengar suara becek gua birahi loh. Astagfirullah. Tapi emang bener suara lu itu suara seraknya lain dari Enggak, yang tapi lain. sebenarnya kalau misalkan kamu jujur-jujuran masalah jenis vokal gue ya, bagusan vokal gue beberapa tahun lalu sebenarnya. Oh iya, Karena gue kita ngerasa nggak dengan tahu. vokalis gue vokal gue yang sekarang tuh kayak ngerasa kadang-kadang gue nggak pede sebenarnya, kayak ngerasa aneh karena mungkin udah lama gak nyanyi juga Iya. kan. Gitu. Ya itu sih salah satunya mungkin ya karena udah lama nggak nyanyi sih. Kalau dibiasain lagi kenapa? Ya sebenarnya sih itu sama ya kayak kita juga kayak main gitar, kayak main drum kalau nggak dilatihanin Mohon bakal maaf beda Pak, gitu. saya lupa ya kan, udah lama ninggalin dunia pernyanyian gitu kan, berapa tahun? 8 tahun terakhir tiap hari on air cuman ngomongin orang. jadi kayaknya yang udah lebih hatam tuh sekarang skrip itu gitu. Iya, iya. Begitu. Jadi kayak mungkin karena udah lama gak nyanyi juga sih gitu. Ya kadang-kadang ngerasa suara gue kayaknya udah hancur deh, udah gitu Tapi gitu. menurut kita aman sih. Aman sih, enak. Alah karena lu males jadi vokalis lain kayak gue rasa. Ya, Bapak Dudi ya gimana Bapak Dudi? Gue mau jujur takut dosa tapi. Oke guys, sobat musik, sebelum kita lanjut lagi ngobrol dengan Ruya Band ini, keseruan mereka kayaknya memang mereka cocok buat bikin konten di sini nggak sih, Bu? Bu, cocok. Lanjut. Jadi gini, sebelum kita lanjut lagi ngobrol panjang kali lebar tentang Ruya Band itu seperti apa, seperti biasa kayaknya nggak afdol kalau misalkan mereka udah datang di sini nggak di challenge di segmen yang satu ini. Selamat datang di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Oke, ini jujur gue yang deg-degan sebenarnya. Jujur ini gue deg-degan. Jadi semua bintang tamu yang datang sini tuh pasti udah akan di challenge untuk menciptakan lagu secara dadakan gitu. Jago bikin lagu, jago bikin lagu. Kalian di challenge di sini. Gitu. Harus menciptakan sebuah lagu untuk jadi sebuah lagu. Dan Sekarang lu nih. nyanyiin. Sekarang nih. Iya, mau pakai gitar boleh atau akapela boleh. Kata-katanya udah disiapin, Jen? Ah, si Jen yang mana? Gak ada ibu produser kita. Oh ada. Ah, lagi sibukan sama si Era kayak ini. Rame di Wah, di belakang bocor. Wih, kata. Kata pertama apa, Bu? Kacamata. Kacamata. Coba. Tapi maksudnya kata-katanya Iya menggambarkan, kacamata. menceritakan lagu yang entah itu orang pakai kacamata atau menceritakan tentang kacamata itu fungsinya apa atau apa, pokoknya kacamata gitu. berat juga loh. Kacamata. Gimana ya? Coba suara lu yang bagus bisa deh. Harusnya sih vokalisnya ini. Kali saya nyanyi. Harusnya vokalisnya. Kacamata gimana kacamata? Gua host di sini. Makanya gua bingung ini Jen bilang, "Entar lu ini juga." Aduh, gua hostnya juga, bingung nih. Berarti konsep yang ceria. Coba di G. Coba cari nada dulu. Jeng 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 jeng. Coba. Masa G terus? Ih cari chordnya dulu cari maksud chord gua. dulu. Sabar ya pemirsa, ternyata susah. Ku merasa keren
kacamata hitam. Oh, ku merasa tampan ketika menggunakan kacamata hitam. Lanjut. Oh, kacamata selalu ku pakai. Oh, kacamata. Lanjut. Jen, boleh jujur gak Jen? Susah ya. Iya ya, susah banget ya ternyata ya. Tapi gimana? Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan. Jangan Bisa ya? kacamata boleh nggak sih? Iya, Mbak. Bingung banget kacamata. Benda mati. Oke, benda mati. Apalagi? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Oke. Coba cari konten dulu. Aduh, tanggung jawab gua lagi vokalis ini mah. Dari E. Ini Oh ya. Cinta. Tuh. ECGD coba. Terus. Oh. Coba cari dulu aja. Lagi jadi ada. Ketinggian ya. Iyalah tinggi. berarti di Coba. mana? Ketinggian Pak. Nada gua di mana sih? Coba di ada. Dia. Dia ya, weh. Ya. Oke. Cinta apa semuanya palsu? Cinta apa semuanya benar? Aku merasakan jatuh cinta, jatuh cinta kepada dirinya. Oh, aduh. Cinta, jangan kau pergi. Cinta, kau buatku terasa hilang. Cinta. Jen, lu seharusnya bikin gua tuh jangan bikin malu, Jen. Lu kasih tahu nih. Nanti nyanyi ini bang. Jadi gua bisa latihan dulu gitu loh. Nyari. Iya ya. Ya. Benar. Aduh. Ini gua mempertaruhkan sebagai host di sini udah 5 tahun jadi kelihatan ya Allah. Tapi tadi enak kayak tadi tuh. Yang mana? Kayaknya tadi enak tuh ya. Kan kita garap tuh lagi. Lupa juga tadi. Aduh. Hah. Oke. Apa lagi? Indah. Banyak juga. Biasanya 12. Kalau gue yang nyuruh. Indah. Sealbum ini. Indah. Sok, bro.
Indah. Lu cari chordnya dulu deh. Cari chordnya dulu deh. Cepet pindahnya, Ul. Cepet pindahnya. Parasmu yang sungguh indah membuatku jatuh cinta. Parasmu yang sungguh indah membuatku semakin terpana. Indah namamu, oh, cantik parasmu. Apalagi ya? Apalagi? Lanjut. Indah, di manakah kini kau berada? Di sini. Na, 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 na. Kau sungguh indah. Ya udah anjir malu. Udah 3 aja ya. Jan. Aman 3. Oke. Awas kalau nggak bilang 1000 ya. Oke, kita nilai berapa? Ya. Tapi memang bener guys. Jadi di segmen ini tuh gue sebagai host sih ya seru-seru aja gitu. Ternyata pas mencoba Ngerasain sendiri sekarang ya. Biasa ngerjain sekali kerjain ya. Gue pikir tadinya mau ngerjain kalian tapi ternyata harus gue nyanyi juga gitu. Nah karena kan gue nggak tahu juga chordnya mau di mana gitu. Mungkin kalau misalkan tanpa gitar cuma dikasih tahu itu mungkin akan lebih gampang gitu. Kayaknya Karena kan untuk- kita kan harus di challenge kekompakannya. Kayaknya ini kesempatan untuk tim kreatif untuk ngerjain dia kayaknya. Nah itu dia makanya. Kapan lagi? Capek pak. Oke kita bahas lagi ngebahas. tambah lagi kita 10 lagi kita. Lu yakin bisa? Gue nanya nih, gue yakin bisa. Ya gue tinggal gonceng doang, lo yang nyanyi kan soalnya. I need you nih. Oke kita lanjut lagi bahas seputaran masalah Ruya itu sendiri. Gue pengen tahu nih, kira-kira target kalian di Ruya Band ini pengennya itu seperti apa? Apakah memang pengen sampai melahirkan banyak album atau memang pengen mengeluarin single by single atau gimana nih? Karena kemarin kan sekali sempat bilang sempat ada project buat soundtrack film Iya, juga sebenarnya. Ya kita sih kemarin-kemarin pernah sempat ditawarin ya untuk soundtrack film. Cuman kita juga belum tahu sih ini kelanjutannya seperti apa gitu. Soalnya belum ada kabar juga kelanjutannya filmnya apakah udah jadi apa belum gitu. Ya kedepannya sih kita pengennya ya pasti sih album ya gitu album. Cuman untuk karena kita produksinya nyicil-nyicil jadi ya single dulu aja gitu. Single aja dulu. Kecuali ada produser. Curhat di sini dia. Bu produser, mana produser dia? Gimana tuh? Jadi memang rencananya memang pengen single by single dulu gitu Single ya. by single. Saat ini itu single Saat by ini. Iya. Tapi kan gini loh, kalau menurut gue pengen nanya nih. Ini berarti dari hati gue sih sebenarnya, bukan dari skrip. Jarak kita tuh kan jauh banget nih. Bapak kan di sana berempat nih. Iya. Satu Satu wilayah lah wilayah, gitu. iya. Sedangkan gue di sini gitu. Iya. Gimana caranya untuk bisa menyatukan chemistry? Bagaimana cara untuk bisa menyatukan, bisa kumpul untuk latihan bareng tuh gimana sebenarnya? Ya kembali ya kita bikin jadwal. Kembali ke laptop. Ya kita jadwalin rutin. Apakah mau bikin jadwal rutin kah? Apa gimana kah? Selama ini gimana coba? Ya kayaknya, ya bukan kayaknya sih, memang harusnya seperti itu. Harusnya. Iya, harusnya sih ada seperti jadwal itu. rutin. Ya, gitu. seperti yang udah kita lakuin aja kan kita rutin tiap minggu kita ketemu latihan.
ya harusnya minimalnya seminggu sekali lah ya gitu, minimal. Minimal seminggu sekali. Tapi yang penting by WA itu selalu aktif. Komunikasi. Mohon maaf WA aja kalian jarang respon. Direspon di grup itu selalu ada kok. Yang aktif dia loh. Nah lo, Yang aktif dia doang loh. Ih, gua ada itu. Lu baca doang. Gue ngintip aja. Sama aja. Gimana tuh? Wol, kadang-kadang lu kesel gak sih kalau misalkan ngeliat respon grup anak-anak gitu di chat apa, yang lain cuma diem gitu? Waduh, jangan tanya lagi kalau gitu, Bang. Itu gue di belakang handphone tuh, greget gue. Gue mau nanya, siapa tahu mereka berantem di sini. Ada gak sih lu unek-unek satu sama lain di antara kalian? Coba pengen tahu. Kenapa? Ada gak sih unek-unek satu sama lain di antara kalian? Kalau gua pribadi, Ada. Banyak. kalau gua pribadi ya, kalau gua pribadi di Ruya ini Karena aman kita sih. sih apa ya, kalau setiap ada unek-unek itu harus selalu ngomong. Harus diomongin diganti gitu. jadi ulek-ulek. ya Allah ini jokesnya bapak-bapak banget sih. Jokes bapak-bapak. Lalu bapak juga. Oh iya deh. Tapi bapak Andia dibanding gua. Anak lu udah segini gini. Di sini yang bujang cuman gua doang sama Adi. Nggak ada, ini nggak ada. Enggak. Adi lagi halangan. Oh, lagi datang bulan dia. Iya, lagi datang bulan dia. Gitu. Nggak ada, lu nggak ada. Kalau Aduh dia ada gua nggak? aman sih kalau untuk di Ruya aman kalau gua. Apa ya kalau saya sih misalkan ada sesuatu. Aduh dia formal banget. Kalau misalkan ada yang ganjel lebih baik Diomongin. ya diomongin sama Ya, ganjelannya singkirin dong, nggak ganjel. Ya udah kita positive thinking aja sih gitu. Takutnya kan pemikiran orang semuanya berbeda. Takutnya Benar. dia berpikir begini sedangkan saya berpikir begitu. Pasti nggak ketemu, ya udah kita coba pahamin aja lah gitu teman yang lainnya. Oh dewasa sekali. Ya pura-pura sebenarnya mah. Makanya ini bapak-bapak banget ini. Kayak yang membeludak-beludak tuh kayak caul. Coba kalau caul gimana nih? Nah, ini Caul nih. Caul deh. Coba dengerin Caul. Ya kalau gue sih sebagai bisa dibilang leadernya ya, leader band ini, karena ya gue mikirin semuanya gitu nih, gimana caranya band ini tuh berjalan. Ya minimalnya nggak ada masalah lah gitu ya. Jangan dong. Iya. Tapi sebenarnya menurut gua ya, kalau menurut gua Banyak masalah. no. Nggak, maksudnya menurut gua adalah sebuah permasalahan dalam sebuah grup itu menurut gua hal yang wajar karena Iya, dengan wajar. adanya permasalahan itu justru akan mempererat tali persaudaraan. Benar. Menurut gua ya. Jadi bumbu. Jadi bumbu justru. Justru kalau misalkan adem ayam diam-diam aja Benar. bahaya malah menurut Tahu gua. meledak Dia aja. meledak. Tiba-tiba meledaknya bahaya gitu. Iya bener. Apa ya gue harus nengahin juga sih gitu. Misalkan ada masukan dari Ruli dari Adi gitu atau dari Abi. Nah gue harus ayo kita kumpul deh, kita bicarakan masalah ini gitu. Nah apa namanya, kadang ada kesalnya juga kalau misalkan kita lagi ngomongin sesuatu gitu di grup nih ya, di WA grup, terus ada yang nggak respon atau nggak ada apa ya. Kalau saya nggak respon, emang saya lagi liburan kemana Pak? Iya maksudnya sebenarnya Ini gue ngerasa gue lagi liburan Pak. Susah signal Pak. Enggak, bukan baru ada signal di wifi di hotel doang. ini sih maksud gua ini berlaku ke semuanya ya gitu. Maksudnya jujur-jujuran sih gue rada kesel gitu ya, rada ini kok si ini kok nggak respon gitu. Cuman ngeliat doang gitu kan. Tapi kalau gue perhatiin ya, yang jangan respon itu si Adi sebenarnya. Iya gak sih? Si Adi loh. Kadang-kadang gue ngomong panjang kali lebar, ya Allah gitu. Gue mah ikut aja, udah simpel. Gitu. Ya begitulah. Adi lu nonton ya Adi ya. Tapi dalam jangka waktu dekat ini, gue pengen tahu ada project apa dari Ruya Band itu sendiri? Apakah udah ada jadwal manggung banyak atau mungkin apa? Padet kita. Amin ya Allah. Padet banget nih, sampai nggak usah gerak nih gitu. Ya saat ini kita masih proses untuk single berikutnya. Jadi kita Kok gue belum tahu sih yang mana? Kok gue nggak Ini tahu? Wah, vokalis yang baru lagi nih. Ayo enggak lah. Enggak lah. Oh enggak. Kita siapin Enggak, gue pikir setiap lagu baru vokalisnya baru gitu. kayak dewa dong. kayaknya boleh tuh. Kayaknya boleh cari contoh kayaknya. Setiap manggung beda vokalis kan. Udah. Enggak, Gitu. kita bakalan siapin abis lebaran kayaknya. Abis lebaran. Abis lebaran. Insya Allah sih habis lebaran kita garap ya. Amin. Tapi maksudnya nggak ada rencana buat ngeluarin
religi kan ini bulan Oh, Ramadan iya. ini tuh sebenarnya off air tuh Nah. banyak cuy Nah. gitu. Sebenarnya Jadi sebenarnya sih ya karena ada mungkin lagu religi, religi sih cuman karena memang waktunya mepet yang lagu tidak mepet waktunya iya. waktunya tidak Kayaknya nggak kejar sih. Tapi memang ada dalam jangka waktu deket ini ya buat merilis single berikutnya pasti. setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Mau dibocorin dikit nggak kira-kira tentang apa lagunya gitu? Yang pasti Nah, tentang kalau cinta. berikutnya pasti itu lebih mellow. Lebih galau. galau. sesuai Wah, request. makanan gua nih kayaknya nih. galau. Pokoknya yang Enggak, karena manusia tergalau di antara kalian kayak gua doang nih kayaknya. enggak juga. Hah? Kadang bapak satu ini juga sama. Lu galau? Lu tahu nggak sih yang bikin gua galau ada di sini tahu? Nggak tahu diri dia datang aja. Oh, nggak ikutan. Nggak ikutan. Baru jujur-jujuran tadi pagi. Oh gitu. Tadi malam nggak yang? Aduh. Gitu. Bisa. Oke, besok kan kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan nih. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita seperti apa, gue pengen tahu nih kira-kira persiapan kalian untuk menyambut bulan suci Ramadan seperti apa? Ya seperti biasanya. Kuat-kuatin iman lah. Kuat-kuatin iman. Soalnya Kalau semakin- iman gue yakin kalian, karena gue juga malu melihat kalian rajin banget ibadahnya cuy. enggak sama Alhamdulillah. aja kok. Alhamdulillah. Sama Ya aja. kita masih belajar juga. Sama aja. Belajar Saya malu memperbaiki diri. sebenarnya. Mereka guys, jadi sobat musik ya, kalau misalkan lagi latihan lagi, mereka tuh luar biasa loh. Ibadahnya nggak pernah, luar biasa. Itu sudah kewajiban. Iya sih, gue juga kemarin setahun terakhir begitu, tapi sekarang balik lagi error. Gitu. Ya kalau untuk menghadapi bulan puasa ya, yang pasti siang jangan makan dan jangan minum. Wow, pakai. Itu Wow. bagus. Itu bagus banget. Aduh di, Ya lebih mempersiapkan diri lah, belajar membersihkan hati juga. Kita belajar. amin Pak Ustadz. Ya intinya mah kita mencoba mentauladani lah suri tauladan kita gitu. Amin. Amin. Yang mengikuti sesuai dengan ajaran yang kita anut gitu. Ya sejauhnya ini kayak Bapak Ruli gitu, jangan makan siang hari. Dengerin, untuk lu yang dimention. Dut, jangan dimakan siang hari. Nanti lu disamperin sama Pol PP. Digerebek lu. Yang boleh makan siang hari mah di sini cuma Grace sama Jen doang. Oh, gitu. Jadi kalau misal kamu makan bareng mereka aja. Jadi aman. Bener. Coba lu, Ul. Kalau gua sih yang pasti nyetok makanan kali ya. Alah lu. Kamu stok makanan sih puasa? Ya buat buka buat puasa buka, gitu buat kan. sahurnya. Buat sahur. Di stok dong gitu kan. Biar nggak beli di luar. Iya, nggak mungkin dong gue ke warteg siang-siang beli kan. Malah nyetok di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri sebelum mengakhiri obrolan kita, gue pengen tahu nih, jawab jujur ya, apa yang membedakan Ruya yang sebelumnya dengan Ruya yang sekarang menurut kalian? Yang pasti vokalisnya beda. Itu udah pasti. Apa yang membedakan coba? Dan seoptimis apa dengan konsep yang terbaru ini? Iya, kalau optimis Ya sangat sangat optimis. optimis sih kita. Dari segi musik juga kita merasa lebih fresh dibanding yang sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan Ada rezekinya. dengan nuansa baru yang kita suguhkan bisa diterima oleh masyarakat luas. Amin. Mau nambahin? Kalau gua lebih semangat. Lebih semangat tapi suara lu gak semangat. Lebih semangat soalnya vokalisnya ini kece badai. Nomor rekening ada. Iya. Bagi dua ya. Aman ya, aman Aman ya. ya. Aman ya. Ada mau nambah? Ya gue sih ngerasanya ini lebih apa ya hal yang berbeda ya karena sebelumnya kan agak ngerok gitu ya suaranya kan. Kalau ini agak-agak Sebenarnya suara juga gua tuh ngerok loh. Kerokan tau gak sih kerokan? kerokan deh. benar bisa. Tapi maksudnya apa ya lebih di telinga tuh lebih adem lah gitu. Baru kali ini ada yang bilang suara gua adem di telinga. Makanya kata gue juga kan suara lu lembut.
Gak percaya sih. Dompet gue mana dompet? Oke, bener. Kalau dari gue pribadi sih dengan bergabungnya gue di Ruya, mudah-mudahan memang bisa membawa berkah dan rezeki baru buat Ruya itu Amin. sendiri. Terus mudah-mudahan juga mungkin itu untuk karir gue di dunia Musik. permusikan juga bisa kembali dikenal lagi dengan orang-orang di luar sana. Karena kan sebelumnya gue udah vakum kurang lebih 8 tahun lamanya gitu. Dan gue udah nyoba tadi bilang juga grup vokal udah, boy band udah, duo udah, featuring bareng Kate Martin untuk soundtrack film udah gitu. Wow. Serius gue sampai featuring beberapa artis internasional juga udah, tapi memang mungkin belum rezekinya untuk Iya. naik aja pada saat itu gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan bergabungnya gue di band ini, siapa tahu ada rezekinya setelah gue Amin. akhirnya mencoba gitu kan. Nggak ada salahnya mencoba. Benar, Gitu. benar. Teman-teman satu studio dan satu Indonesia, boleh dibantu angkat tangan kalian? Boleh diangkat? Dan mari kita bilang amin. Amin. Oke teman-teman semua, thank you sudah mampir di Musik for Us ya. Pokoknya jangan lupa juga untuk sobat musik di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan program yang paling uncah ini, program musik paling uncah, Musik for Us, yang tentunya selalu tayang setiap hari Jumat. Pokoknya buat teman-temannya juga jangan lupa di-download di aplikasi Cubmu, cuman buat kamu. Yang dimana di sana kita juga akan sering memberikan informasi-informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision tentunya. Oh ya lupa, sebelum berakhir, promosiin dong lagu kita udah bisa didengerin di mana aja. Coba silakan. Yang pasti sih sudah bisa didengar di Spotify, Semua digital digital platform. musik lah. Itu udah ada semua di YouTube. Video klip kita juga sudah tayang juga di YouTube, di channel Ruya Band atau Ruya Official. Itu udah ada di YouTube. Oke pemirsa, tentunya tak terasa kita harus sudah undur diri, dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin sobat musik di rumah, jangan lupa di download aplikasi